Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan ke perhitungan termokimia. Pada perhitungan termokimia ini, masih ingat ya, sistem itu ada 3 macam, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Yuk kita lanjutkan ke perhitungan kimianya. Pada perhitungan kimia ada 3 cara menghitung perubahan entalpi. Yang pertama dengan cara kalorimeter, ini mewakili pada sistem tertutup terisolasi ya, tertutup terisolasi, sudah tertutup dan terisolasi. Alat yang digunakan, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan entalpi pada suhu yang berbeda dalam wadah yang disebut sebagai kalorimeter. Cara mencari perubahan entalpi yaitu delta H sama dengan Q atau panas sama dengan M C delta T, di mana M adalah massa total, C adalah kalori jenis air, biasanya pakai kalori jenis air, yaitu 1 gram per derajat Celcius ya. Kemudian delta T adalah perubahan suhu. Ciri-ciri untuk menggunakan cara yang pertama ini yaitu adanya pencampuran 2 larutan yang menghasilkan perubahan suhu, baik kenaikan suhu maupun penurunan suhu. Kalau terjadi kenaikan suhu, maka reaksinya merupakan reaksi eksoterm. Kalau terjadi penurunan suhu, berarti reaksinya reaksi endoterm. Cara yang kedua yaitu dengan cara hukum Hess, di mana jumlah perubahan entalpi reaksi bertingkat atau bertahap sama dengan jumlah perubahan entalpi reaksi langsung. Ciri-ciri penggunaan hukum Hess yaitu diketahui diagram data delta HF0 atau suatu siklus. Delta HF0 adalah perubahan entalpi standar pembentukan untuk 1 mol zat atau senyawa. Di sini diperhatikan, jika suatu diagram A menjadi C, ini adalah tahap langsung. Tahap tidak langsungnya adalah A menjadi B, B menjadi C. Ada 2 tahap. Karena di sini ada 2 tahap, artinya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Itu yang dimaksud diagram hukum Hess. Kemudian, jika diketahui perubahan entalpi standar pembentukan, maka delta H reaksinya adalah jumlah delta HF0 produk dikurangi jumlah delta HF0 reaksi, di mana jumlah HF0 produk ada di sebelah kanan tanda panah, delta HF0 reaksi ada di sebelah kiri tanda panah. Dengan catatan bahwa delta HF0 unsur bebas atau unsur yang berdiri sendiri adalah 0. Contoh O2, H2, Cu, Na, Fe, dan lain-lain, itu adalah delta HF0-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, mencari perubahan entalpi yang ketiga adalah dengan data energi ikatan. Ciri-ciri kita mencari perubahan entalpi dengan data energi ikatan adalah diketahui data energi ikatan. Rumus yang digunakan adalah delta H reaksi sama dengan jumlah energi pemutusan dikurangi jumlah energi pembentukan, di mana energi pemutusan ada di sebelah kiri tanda panah, energi pembentukan ada di sebelah kanan tanda panah. Dengan kata lain, jika diketahui energi ikatan, maka delta H reaksinya adalah jumlah energi pemutusan per reaksi dikurangi jumlah energi pembentukan hasil reaksi. Nah, dari sini sudah jelas anak-anak, ada 3 macam cara untuk mencari perubahan delta H reaksi. Kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh. Seperti ini diketahui energi ikatan. Energi ikatan berarti kita harus menggunakan cara yang ketiga. Cara yang ketiga, ya.
Yang ditanyakan adalah kalori yang diperlukan untuk menguraikan. Menguraikan berarti dari senyawa menjadi unsur-unsurnya. Menguraikan HCl. HCl berarti terdiri atas hidrogen dan klor. Hidrogen berupa gas diatomik, klor juga berupa gas diatomik. Sini ada pembahasannya, diuraikan ya. HCl terurai menjadi H2 dan Cl2. Karena di sini koefisiennya 1, maka H2 memiliki koefisien setengah dan Cl2 memiliki koefisien setengah. Kemudian dihitung, energi pemutasannya adalah H dengan Cl 103,1. Energi pembentukannya terdiri atas setengah H dengan H, setengah kali 104,2 sama dengan 52,1 ditambah setengah kali ikatan Cl dengan Cl, yaitu ketemu 28,9. Sehingga delta H reaksinya adalah ketemu 22,1 kilokalori per mol. Di dalam soal yang diminta adalah pada massa Cl 146 gram, maka harus dijadikan ke dalam mol, yaitu massa dibagi Mr. Mr apa? Ya Mr HCl 146, ArH1, ArCl 35,5. Maka ketemulah 146 dibagi 36,5. Ketemu 4 mol. Sehingga delta H reaksi untuk 146 gram adalah 4 mol dikalikan 22,1 kilokalori per mol, sehingga ketemu 88,4 kilokalori saja, karena dia tidak dalam 1 mol. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin kalian tanyakan? Silahkan bertanya atau membahasnya dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk membunyikan tombol lonceng untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.